Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Yueye mulai melantunkan mantra dengan suara rendah, dan gulungan di dalam kotak kayu perlahan mulai melayang di udara. Sekarang bermandikan cahaya bulan ungu yang datang dari langit, dia tidak lagi tampak murni dan suci, tetapi malah penuh dengan pesona yang menyihir. Rambutnya yang awalnya hitam segera berubah menjadi warna ungu bercahaya, dan setiap komponen pengajiannya sangat lambat, namun tegas dan kuat. Kata-katanya dilantunkan dalam semacam ritme yang unik, dan semua elemen magis di udara mulai berfluktuasi dengan liar. Bahkan sepertinya darah orang-orang di formasi gerobak yang merupakan bagian dari kamar dagang Yueye telah dinyalakan. Apa yang dia lakukan? Long Hao Shen melirik Lin Xin yang berdiri di belakangnya. Wajah Lin Xin penuh dengan keterkejutan, sepertinya dia mencoba membangkitkan kekuatan gulungan ini. Saya percaya bahwa tingkat kultivasinya harus jauh lebih tinggi dari kita. Tapi bagaimana mungkin dia bisa menggunakan gulungan yang begitu kuat? Kuali ini seharusnya menjadi tungku spiritualnya. Dan tampaknya kristal ajaib berperingkat agak tinggi telah dimasukkan ke dalamnya. Mungkinkah dia mencoba meminjam kekuatan kristal ajaib ini untuk membangkitkan gulungan itu? Dia benar-benar akan berjuang habis-habisan. Chen Yinger juga membuka lebar matanya sendiri, mungkinkah gulungan ini? Mungkinkah itu pemicu mantra terlarang? Di Seng Mo Dalu, semua mantra sihir dari langkah ke-9 secara kolektif dikenal sebagai mantra terlarang, membentuk keberadaan yang tabu dan merusak. Di medan perang, para penyihir akan selamanya memegang kekuatan penghancur terbesar, karena mereka mampu memanfaatkan esensi langit dan bumi untuk menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi, bahwa mereka berhasil menyelesaikan mantra mereka. Lin Xin bergumam, jika itu mantra terlarang, maka aku khawatir kristal ajaib yang dia keluarkan sebelumnya pasti berasal dari binatang ajaib dari langkah ke-10. Kedua hal ini benar-benar tak ternilai harganya. Sungguh wanita gila. Pasukan tentara yang mengelilingi mereka di keempat sisi dengan jelas melihat bulan ungu itu. Gerakan menindas mereka sebelumnya tiba-tiba berubah, saat dia dengan cepat melayang ke udara. Mereka sekarang dengan hati-hati mendekati mereka. Setelah dengan cepat bergumam pada dirinya sendiri, Long Hao Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya, berapa lama gadis dari kamar dagang Yueye itu perlu mengaktifkan gulungannya. Saya tidak tahu tentang kekuatannya, tetapi jika dia benar-benar menyelesaikan mantra ini sama sekali bukan sesuatu yang mungkin bisa kita blokir. Mari kita memiliki sedikit perubahan rencana setelah pertempuran dimulai, kita harus sedekat mungkin dengan gadis itu, memberikan perlindungan untuk memungkinkannya menyelesaikan mantra ini. Pada saat yang sama, posisinya harus menjadi yang paling aman. Mendekatinya akan menjadi prioritas utama kami. Pasukan iblis yang mengelilingi mereka di semua sisi telah ditutup hingga jarak 500 meter. Suara mendengung sebelumnya bergema sekali lagi, dan meskipun kali ini, gerbong tidak memiliki kekuatan letusan yang lengkap, panah ajaib ganas yang mengeluarkan darah itu ditembakkan sekali lagi, menggambarkan kekuatan membunuh yang tangguh seperti terakhir kali. Secara khusus, ledakan magis yang lebih besar ini tampaknya mampu menembus tubuh lusinan iblis pedang ganda di depan. Kabut berdarah memenuhi udara, membuat pasukan iblis merasa agak lamban. Sementara itu, pancaran magis yang padat mulai menerangi barikade gerbong. Langit tiba-tiba memerah, dan segera, fluktuasi kuat dari elemen api meledak. Pemboman bola api menutupi area yang luas, menghancurkan iblis yang datang dari segala arah. Long Hao Shen melihat bahwa orang-orang yang meluncurkan sihir ini adalah sekelompok penyihir di dalam barikade. Mereka tidak banyak, hanya 30 penyihir, kira-kira dari langkah kelima, dengan tingkat energi spiritual yang dekat dengan Lin Xin. Tapi para penyihir ini menggunakan sihir di atas level kultivasi mereka sendiri. Hujan meteor yang menyala, mantra langkah ke-6. Mereka mengandalkan gulungan untuk mengeksekusi sihir ini. 30 gulungan meteor jatuh, ini lebih dekat dengan membakar uang daripada menggunakan sihir api. Gulungan ajaib tingkat ini setidaknya akan menelan biaya masing-masing 10.000 koin emas, dengan permintaan yang melebihi penawaran sejauh ini. Lin Xin tampak tercengang, sangat kaya, mereka sangat kaya.
Dan di sini saya bahkan belum memiliki 30.000 koin emas yang tersisa. Konsumsi uang mereka sangat bagus, tetapi hasilnya juga luar biasa. Hujan meteor yang menyala-nyala memiliki skala yang luar biasa. Dalam sekejap, bumi berubah menjadi neraka yang menyala-nyala, ledakan dahsyat bergema di mana-mana, dan menyebarkan bau daging yang terbakar yang tidak menyenangkan ke seluruh medan perang. Satu demi satu iblis ganas dihancurkan oleh efek dari hujan meteor ini. 30 gulungan ini memang tidak membuang-buang uang, tampaknya mengubah semua iblis pedang ganda yang mendekat menjadi umpan meriam, menyeka tanah hingga bersih. Bahkan iblis pada langkah keempat dan kelima menerima luka parah. Kemajuan pasukan iblis itu sedang dihentikan sepenuhnya. Iblis pedang ganda agak lemah, tetapi jumlahnya sangat banyak. Mereka membentuk lebih dari sepertiga dari 40.000 tentara ini. Pemboman luas hujan api meteor membuat iblis berperingkat rendah sama sekali tidak dapat bertahan hidup. Tapi 30 penyihir tidak berhenti pada saat itu. Pada saat yang sama ketika mereka meluncurkan rantai hujan api meteor ini, mereka semua mengeluarkan gulungan warna emas lagi, dan mulai melantunkan mantra dengan kecepatan tinggi. Segera, satu kilau emas demi kilau bersinar di langit yang redup dan sekelompok penyihir ini jatuh ke tanah, memasuki keadaan meditasi. Fakta bahwa aktivasi satu gulungan datang dengan konsumsi yang begitu tinggi hanya bersaksi untuk satu hal, gulungan-gulungan ini setidaknya dari langkah ketujuh. Hanya gulungan yang melampaui kultivasi pengguna dengan 2 langkah yang mungkin dapat menyebabkan konsumsi energi spiritual yang begitu besar. Tanda emas muncul di langit, dan segera turun ke seluruh karavan. Mereka mengambil bentuk mantel emas raksasa yang menutupi seluruh barikade di dalamnya. Hanya cahaya ungu yang muncul dari atas kepala Yueye, menghubungkannya dengan bulan ungu, yang bisa melewatinya. Mantra Yueye terus berlanjut, tidak menderita pengaruh sedikit pun dari perubahan di sekitarnya. Long Hao Shen segera menyusut. Dia bukan seorang penyihir, dan tidak dapat menggunakan sihir api, tetapi dia mengamati adegan sebelumnya dengan cermat. Gulungan yang diaktifkan haruslah mantra sistem cahaya dari langkah ketujuh, formasi spiritual cahaya suci. 30 formasi spiritual cahaya suci membentuk area pertahanan yang sangat besar, sementara berbeda dengan itu, mantra Yueye dipenuhi dengan aura kegelapan. Dia jelas menggunakan gulungan ajaib dari elemen kegelapan. Tetapi karena sihir kegelapan yang berasal dari kombinasi kotak dan gulungan menderita hambatan dari sihir cahaya, ini jelas merupakan penindasan total yang datang bersama dengan perbedaan langkah yang berbeda. Itu sepertinya Lin Xin dan Chen Yinger benar, saya khawatir ini adalah gulungan ajaib dari mantra terlarang. Pasukan iblis tidak mundur hanya karena hujan meteor yang menyala-nyala, tetapi menjadi lebih pantang menyerah. Ribuan pancaran ungu menghantam mantel emas, menyebabkan beberapa riak muncul. Ini adalah serangan yang dikeluarkan oleh prajurit mata ajaib. Kekuatan sebenarnya dari pasukan mereka akhirnya muncul. Prajurit mata iblis melancarkan serangan jarak jauh sementara beberapa iblis berbentuk manusia bergegas ke depan. Tingginya kira-kira 1,8 meter, dan pada pandangan pertama, mereka terlihat mirip dengan manusia, tetapi mereka memiliki wajah yang panjang dan sipit dengan mata berwarna hijau yang berkilauan. Tangan mereka juga tidak seperti manusia, terdiri dari kerucut tajam yang memanjang lebih dari setengah meter. Maju dengan lompatan, iblis berbentuk manusia ini melampaui iblis bilah ganda dengan mudah, baik itu dalam hal kelincahan atau kekuatan. Dan metode bertarung mereka juga tidak sama. Itu adalah iblis berserk, kekuatan infanteri utama dari pasukan besar iblis. Dengan kekuatan bertarung yang melampaui iblis pedang ganda sejauh ini, dan tubuh yang pantang menyerah dan tangguh yang mampu melakukan serangan hingar-bingar, mereka dapat dibandingkan dengan prajurit dari langkah ketiga. Sepasang tangan mereka yang tajam dan seperti penyengat memiliki kekuatan penetrasi yang tangguh, menjadikan mereka musuh infanteri manusia. Tapi iblis berserk itu tidak sebanyak iblis pedang ganda. Pada saat perang, mereka jarang dikirim ke pasukan depan langsung, inilah betapa berharganya mereka dihormati. Pada saat ini, iblis berserk yang muncul di medan perang berjumlah di atas 5.000. Alasannya sederhana, klan Nubo yang melekat pada iblis berserk justru salah satu dari 3 suku besar yang memimpin provinsi Nareix.
Formasi spiritual cahaya ilahi adalah kemampuan area pertahanan yang sangat besar, dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Saat beberapa ribu iblis berserk mendekat dari semua sisi, mereka sepenuhnya ditolak oleh pertahanan magis. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerang formasi spiritual cahaya ilahi dengan sekuat tenaga, mencoba menghabiskan kekuatan mantra itu. Di bawah serangan banyak iblis berserk dan prajurit mata ajaib, formasi spiritual cahaya ilahi melemah. Dengan kecepatan kilat, di udara, sejumlah besar elang iblis berkepala dua berputar-putar, kadang-kadang menyelidiki formasi spiritual cahaya ilahi dengan peluru kegelapan. Di langit, selain elang iblis berkepala dua, jenis iblis berbentuk manusia lain dengan kemampuan terbang hadir dalam jumlah besar. Mereka membawa tombak hitam pekat di tangan mereka, sambil mengepakkan sepasang sayap besar di punggung mereka. Tubuh mereka yang berwarna biru tua ditutupi dengan kilau yang luar biasa mewah, dan meskipun mereka terbang di udara, mereka memiliki gaya pertempuran jarak dekat. Saat ini mereka hanya menunggu formasi spiritual cahaya ilahi pecah. Mereka adalah The Iblis Burung dari klan Kuli. Kekuatan bertarung mereka kira-kira pada langkah keempat, dan spesialisasi mereka adalah membunuh musuh di darat dengan serangan mendadak mereka dari udara. Klan Kuli adalah salah satu klan terkemuka di Provinsi Nareix. Bersama dengan Iblis Nubo dan Elang Iblis berkepala ganda, yang berafiliasi dengan klan Sikang, mereka adalah penguasa bersama provinsi itu. Di dalam karavan Yueye, semua orang mengambil senjata mereka, terlepas dari apakah mereka penjaga, pengemudi, atau ditugaskan untuk tugas lain. Terlepas dari kenyataan bahwa 2000 dari mereka sudah berhasil membunuh banyak iblis dan menggambarkan kekuatan yang mengerikan, kekuatan iblis dari Provinsi Nareix masih sepenuhnya mengelilingi mereka. Jika formasi spiritual cahaya ilahi rusak, akan sulit untuk mengatakan berapa lama anggota karavan akan dapat mempertahankan diri. Long Hao Shen menyapu matanya ke rekan-rekannya yang sudah mengenakan baju besi mereka. Operasi dimulai. Meskipun formasi spiritual cahaya ilahi masih hampir tidak berhasil menahan serangan terus-menerus, semua orang masih fokus pada kekuatan iblis yang masuk, dan tidak ada yang memperhatikan perubahan di dalam barikade. Mereka hanya memperlakukan ke-13 pemuda itu sama dengan penjaga biasa. Long Hao Shen memimpin 12 lainnya, mengambil keuntungan dari gangguan umum untuk lebih dekat ke kereta tempat Yueye dan Leng Xiao berdiri. Di kereta, Leng Xiao sudah membuang bendera dan menggantinya dengan tongkat panjang, yang dia pegang di tangan kanannya. Tongkat ini benar-benar hitam pekat, dan tertanam dengan permata berwarna merah tua, melepaskan perasaan darah yang berdenyut. Sosok iblisnya masih sama mengasyikkannya, tetapi samar-samar orang bisa melihat bahwa kulit tangan kanannya sepertinya ditutupi dengan urat hitam. Akhirnya, retakan muncul dalam kecemerlangan emas setelah durasi 5 menit. Setelah beberapa serangan lagi, formasi spiritual cahaya ilahi akhirnya hancur, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke langit malam. Seluruh pasukan iblis bergerak sebagai satu entitas, dengan panik menyerang gerbong yang sekarang terbuka. Kemudian, saat yang ditakuti semua orang ada di sana, pasukan iblis mencapai barikade dan dengan bau darah menyebar kepada mereka, niat membunuh yang padat akhirnya menyelimuti seluruh karavan. Pada kenyataannya, penjaga mereka, yang berasal dari organisasi mereka yang disebut Kamar Dagang Yueye, hanya berjumlah 500 orang. Namun, masing-masing dari 500 itu adalah ahli pada langkah keempat yang sepenuhnya lapis baja dengan peralatan sihir. Bahkan ada beberapa yang sudah berada di langkah kelima. Mayoritas penjaga itu terdiri dari manusia, tetapi ada juga sejumlah kecil iblis. Misalnya, itu termasuk 10 iblis bila ganda hijau tua. Serangan iblis yang ada di mana-mana itu akhirnya datang, tetapi 500 penjaga memblokir jalan mereka secara paksa. Mereka membentuk cincin pertahanan di sekitar karavan dan bahkan orang-orang tanpa kemampuan tempur, seperti para pengemudi, siap untuk mempertahankannya. Setelah mengelilingi beberapa ratus gerbong, garis depan musuh yang masuk agak bubar, tetapi melalui jumlah mereka yang sangat besar, mereka tetap cukup dekat satu sama lain dalam hal jarak. Saat iblis menyerbu ke depan, Long Hao Shen telah memimpin rekan-rekannya dalam radius 50 meter dari kereta Yueye dan Leng Xiao. Pada saat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi berhenti.
Musuh yang menyerang yang datang dari segala arah tidak berhasil segera menerobos barikade, tetapi serangan udara tidak dapat diblokir dengan mudah. Layar merah menyala saat Lin Xin melepaskan perisai api yang melindungi dia dan Chen Yinger. Bola api dan peluru ajaib yang tidak jelas dari atribut kegelapan ditembakkan tanpa henti dari mulut elang iblis berkepala ganda, sementara iblis burung, yang sudah lama menunggu dengan tidak sabar, mulai menyelam. Di belakang Long Hao Shen, tubuh Keir tiba-tiba muncul dari kegelapan. Ujung kakinya mengetuk tanah, dan saat berikutnya dia berdiri di bahu Long Hao Shen. Niat membunuh yang redup dan dingin berkedip-kedip di mata hitamnya yang indah saat tongkat bambu yang telah disimpan untuk sementara waktu muncul di tangan kanannya. Tongkat bambu hijau melambai di udara dan berubah menjadi buram hijau. Setiap peluru ajaib, baik atribut api atau kegelapan, langsung dilenyapkan oleh tongkat Keir. Justru skill assassin, Slistab. Mengandalkan tongkat hijau, serangan Keir kebetulan mencakup jarak yang sempurna untuk melindungi semua anggota pasukan pemburu iblis ke-21, memastikan bahwa tidak ada peluru ajaib yang ditembakkan oleh elang berkepala ganda yang mencapai mereka. Di sisi lain, iblis kelas prajurit keempat juga memiliki reaksi yang cerdas. Mereka berenam dengan cepat berkumpul dalam formasi melingkar, dengan 3 panggilan penyihir murni mereka di dalam dan 3 panggilan jarak dekat mereka di luar. Cahaya perak terbentuk di atas kepala mereka, berubah menjadi cakram yang menghalangi peluru sambil mencegahnya meledak. Justru itu adalah pekerjaan penyihir spasial Yi Jun. Kedua pasukan pemburu iblis tidak berhenti pada saat itu. Saat mereka menahan serangan magis, mereka terus mendekat ke kereta Yueye. Pada saat ini, baik Luxi dan Dian Yan telah menyingkirkan semua pemikiran mereka sebelumnya. Dikelilingi oleh beberapa ribu iblis, mereka sekarang berada dalam kesulitan putus asa. Dan karena mereka adalah orang-orang cerdas, mereka jelas menginvestasikan upaya terbaik mereka untuk memenuhi tujuan bersama mereka. Bagaimanapun, mereka tidak ingin mati di tempat seperti itu. Sekarang, Luxi akhirnya mengerti mengapa Long Hao Shen memutuskan untuk mengubah rencananya dengan cara ini. Ketika Yueye akan mengaktifkan mantra terlarangnya dari atap kereta, kekuatan penghancur dan jari-jari dampaknya mudah dibayangkan. Satu-satunya cara untuk tetap aman adalah dengan tetap cukup dekat dengannya untuk menghindari serangan. Saat penyelesaian mantra terlarang pasti akan menjadi kesempatan terbaik mereka untuk keluar dari pengepungan. Menyadari hal ini, Luxi tidak bisa membantu tetapi merasa penuh kekaguman terhadap Long Hao Shen atas keputusan ini. Untuk dapat membuat keputusan yang memadai dalam waktu sesingkat itu, ia memenuhi tugasnya sebagai kapten dengan sangat baik. Tetapi mencoba untuk lebih dekat ke kereta jelas tidak mudah. Setelah pemboman pertama dengan peluru ajaib, sudah waktunya bagi iblis burung untuk tiba. Meskipun iblis burung tidak sebanyak iblis berserk, namun, itu adalah kawanan lebih dari 2000. Penggerebekan mereka tiba-tiba dan mereka melebihi jumlah anggota karavan Moonlight. Beberapa lusin iblis burung menuju ke arah kelompok Long Hao Shen. Iblis-iblis lain sudah siap dan bekerja sama dengan mereka. Pada saat burung iblis memasuki jangkauan untuk pertempuran jarak dekat, elang iblis berkepala ganda segera melancarkan serangan terhadap para penjaga yang mempertahankan barikade. Bunuh mereka! Long Hao Shen berteriak keras. Di satu sisi, pedang Roh Kudus berkilauan dari emas dan memblokir serangan iblis burung, sementara itu, pedang Blue Rain, Hibiscus of Light langsung melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tebasan cahaya. Menggunakan kekuatan pembalasan terang, yang berasal dari penggunaan penghalang ilahi, pedang Roh Kudus mentransmisikan banyak kekuatan ke dalam dorongan petir. Itu adalah langkah seketika yang akan terbukti cukup sulit dicapai untuk satria pembalasan lainnya dengan peringkat yang sama. Iblis burung yang menyerang itu melakukan upaya habis-habisan, tetapi diblokir oleh obstruksi ilahi Long Hao Shen, menciptakan kejutan yang segera membuat tubuhnya kusam. Bagaimana mungkin itu bisa memiliki kesempatan melawan tebasan cahaya bertenaga penuh yang dieksekusi dengan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light? Darah melonjak keluar dari beberapa luka di tubuh iblis burung itu saat didorong mundur dari mundurnya benturan secara besar-besaran. Long Hao Shen sudah kira-kira berada di peringkat ke-6 dari langkah kelima, dan di seluruh tim, jika belati samsara Keir yang dapat dibandingkan dengan senjata saleh tidak dipertimbangkan, dia adalah yang paling kuat dalam hal kekuatan.
Dengan kekuatannya di langkah kelima melawan lawan di langkah keempat, ditambah menambahkan senjata dan kemampuannya yang tangguh, burung iblis tidak mungkin menjadi lawan baginya. Iblis tidak mungkin menjadi lawan baginya.